students, hari ini kita akan belajar matematika peminatan dengan Miss Henny. Jangan lupa persiapkan buku cetak, buku latihan, dan alat tulis kamu. Pertemuan ini kita akan menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk yang berbeda dari yang kemarin. Persamaan trigonometri fungsi sinus kita akan gunakan bentuk sin AX sama dengan K, di mana A dan K ini adalah anggota bilangan real. Begitu juga untuk kosinusnya dan tangennya. Ya, kita akan menyelesaikan cos AX sama dengan K dan tan AX sama dengan K, di mana A dan K-nya juga anggota bilangan real. Nah, Miss kembali ingatkan bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri jika diberikan bentuk sin X sama dengan sin alfa, atau cos X sama dengan cos alfa, ataupun juga tan X sama dengan tan alfa. Nah, bentuk dasar ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk yang kedua ini. Yuk kita lihat beberapa contoh soal berikut ini. Pada soal ini kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari sin 3x sama dengan setengah akar 2, di mana x-nya dari 0 sampai dengan 180. Bagaimana cara menyelesaikannya, Miss? Nah, yang kita lakukan adalah membentuk sin 3x sama dengan setengah akar 2 ini ke bentuk sin x sama dengan sin alfa. Jadi kita harus cari dulu setengah akar 2 ini itu nilainya sama dengan sin berapa ya? Nah, kalau kalian ingat kembali, maka kita akan peroleh bahwa setengah akar 2 itu akan sama dengan sin 45. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan sebagaimana yang sudah kita ketahui pada minggu yang lalu. Jika diperoleh sin X sama dengan sin alfa, maka nilai pada sisi kiri ini akan sama dengan alfanya. Jadi kita akan punya untuk yang pertama 3x1 sama dengan alfa, berarti 45 ditambah K dikali 360, di mana K-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, supaya kita memperoleh nilai X1, yang kita lakukan adalah ruas kiri dan kanan sama-sama dibagi 3. Maka kita akan peroleh X1-nya adalah 15 derajat ditambah K dikali 120 derajat, di mana K-nya itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya kita substitusilah nilai K. Jika K-nya 0, maka X yang pertama itu adalah 15 ditambah 0 dikali 120. Maka hasilnya adalah 15. Selanjutnya jika K-nya 1, maka X yang kita peroleh adalah 15 ditambah 1 dikali 120 sama dengan 135. Dan jika K-nya 2, maka kita peroleh X-nya adalah 15 ditambah 2 dikali 120 sama dengan 255. Lalu kita kembali ke batas kita. Batas kita itu sampai 180 derajat. Maka yang 255 ini tidak memenuhi. Lalu kita lanjutkan ke rumus sinus yang kedua, yaitu 180 dikurang alfa. Untuk kasus ini alfa kita adalah 45. Maka X yang kedua kita nantinya adalah 180 dikurang 45, yaitu kita peroleh, karena di sini nilai sin kita adalah 3x, maka 3x yang kedua itu adalah 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat, di mana K-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita bisa sama-sama bagi 3 untuk ruas di kiri dan kanan, sehingga diperoleh 135 dibagi 3 itu adalah 45, ditambah K dikali 360 dibagi 3 itu adalah 120 derajat. Sehingga jika kita substitusi nilai K-nya 0, maka X-nya diperoleh 45 ditambah 0 dikali 120 adalah 45. Jika K-nya 1, maka X yang kita peroleh adalah 45 ditambah 1 dikali 120 adalah 165. Jika K-nya 2, maka X yang kita peroleh adalah 45 ditambah 2 dikali 120 sama dengan 285. Kembali perhatikan batas interval kita, maka 285 ini tidak memenuhi. Sehingga kita lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4 nilai X yang memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian dari sin 3x sama dengan setengah akar 2, di mana x-nya dari 0 sampai 180 adalah 15 derajat, 45 derajat, 135 derajat, dan 165 derajat. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh soal yang ini. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x sama dengan 0,9397, di mana x-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ingat kembali bahwa kita butuh
cos berapa yang nilainya adalah 0,9397. Nah, jika bentuknya ini adalah bukan angka-angka yang diperoleh dari sudut istimewa, maka kamu bisa menggunakan kalkulator kamu. Ya, bagaimana caranya, Miss? Nah, ini contoh kalkulator ya. Kalau kamu perhatikan, kamu bisa gunakan tombol shift, lalu kamu tekan apa soalnya. Kalau cos yang ditanya, maka kamu boleh tekan cos. Berarti nantinya adalah shift cos. Lalu kamu masukkanlah angka yang ditanyakan, yaitu 0,9397. Nah, kamu bisa lihat seperti yang Miss contohkan pada kalkulator berikut ini. Maka kamu akan peroleh bahwa cos 2x itu ternyata sama dengan cos 20 ya. Nah, setelah itu kamu bisa lanjutkan seperti kamu mengerjakan persamaan trigonometri untuk fungsi cos. Ya, ini kita anggap sebagai alfanya, sehingga untuk x yang pertama kita akan peroleh bahwa karena di sini 2x, maka kamu juga pindahkan ini menjadi 2x1. Ya, untuk yang pertama itu adalah 2x sama dengan 20 ditambah k dikali 360 dan k-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, jika ruas kiri dan kanan sama-sama kita bagi 2, maka kita akan peroleh x yang pertama itu adalah 10 derajat ditambah k dikali 180 derajat, di mana k-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kamu tinggal substitusi nilai k. Jika k-nya 0, maka x kita adalah 10 ditambah 0 dikali 180, yaitu 10. Jika k-nya 1, maka x kita adalah 10 ditambah 1 dikali 180, yaitu 190. Jika k-nya 2, maka x-nya adalah 10 ditambah 2 dikali 180, atau 390. Perhatikan kembali batas yang kamu miliki. Karena ini sudah lebih dari batas, maka dia tidak memenuhi. Untuk bentuk yang kedua, kita ingat bahwa cos x sama dengan minus alfa. Maka kalau tadi alfa kamu ini ya 20 derajat, maka minusnya adalah menjadi minus 20 derajat. Sehingga untuk persamaan yang kedua kita peroleh 2x sama dengan minus 20 derajat ditambah k dikali 360. K-nya nanti dari 0, 1 dan seterusnya. Jika ruas kiri dan kanan sama-sama dibagi 2, kita peroleh x2-nya adalah minus 10 derajat ditambah k dikali 180 derajat ya. K-nya dari 0, 1 dan seterusnya. Tinggal kita substitusikan nilai k-nya. Jika k-nya 0, maka x-nya adalah minus 10 ditambah 0 dikali 120. Maka kita peroleh minus 10. Lihat batas, batasnya dari 0, berarti minus 10 tidak memenuhi. Jika k-nya 1, maka x saya menjadi minus 10 ditambah 1 dikali 180, yaitu 170 derajat. Dan jika k saya 2, maka x saya adalah minus 10 derajat ditambah 2 dikali 180 adalah 350. Sehingga saya akan peroleh bahwa himpunan penyelesaiannya ada 4, yaitu 10, 170, 190, dan 350 derajat. Nah, selanjutnya kita akan perhatikan contoh yang berikut ini. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari 3 tangen 2x sama dengan akar 3, di mana x saya dari 90 derajat sampai 270 derajat. Kita tahu bentuk dasarnya adalah tangen x sama dengan tangen alfa. Jadinya seperti apa? Nih, jika dia sama-sama dibagi 3, kita perolehlah bahwa tangen 2x sama dengan sepertiga akar 3. Nah, kita tahu bahwa sepertiga akar 3 ini adalah nilai tangen pada sudut istimewa, yaitu tangen 30. Sehingga kita sudah dapat bentuk dasarnya, yaitu tangen 2x sama dengan tangen 30 derajat. Nah, kita lanjutkan sebagaimana kita mengerjakan fungsi tangen. Nah, kita dapat bahwa 2x sama dengan alfa, ini alfanya ya, yaitu 30. Ditambah k dikali 180 dengan k-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Jika ruas kanan dan kiri sama-sama dibagi 2, kita peroleh bahwa x saya menjadi 15 ya, ini dibagi 2 dan ditambah k dikali 180 derajat. K-nya nanti tetap dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Tinggal substitusi nilai k. Jika k-nya 0, x-nya adalah 15 ditambah 0 dikali 90, yaitu 15. Karena interval kita mulainya dari 90, berarti 15 ini tidak memenuhi. Jika k-nya 1, maka x-nya adalah 15 ditambah 1 dikali 90, yaitu 105. Masih masuk ya ke dalam interval. Jika k-nya 2 bagaimana? Kita coba masukkan x sama dengan 15 derajat ditambah 2 dikali 90, yaitu 195. Ini juga masih masuk ke dalam interval kita.
Jika K-nya 3, kita masukkan lagi nilai X-nya menjadi 15 derajat ditambah 3 dikali 90 derajat sama dengan 285 ya. Sehingga kita cek ternyata batasnya adalah 270, maka 285 ini tidak memenuhi. Sehingga kita hanya mempunyai dua nilai X yang memenuhi, yaitu 105 derajat dan 195 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian dari 3 tangen 2X sama dengan akar 3 untuk X-nya dari 90 sampai dengan 270 adalah 105 derajat dan 195 derajat. Selanjutnya untuk contoh yang keempat, kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari 3 tangen 2 theta sama dengan 5 sinus 2 theta, di mana tetanya antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita tahu bahwa 3 tangen 2 theta di sini kan diketahui sama dengan 5 tangen 2 theta. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi tangen 2 theta ini kita ubah menjadi sin 2 theta per cos 2 theta menggunakan identitas trigonometri. Sementara di ruas kanan tetap 5 sinus 2 theta. Lalu ruas kiri dan kanan sama-sama kita kali dengan cos 2 theta, sehingga di kiri kita akan memperoleh 3 sin 2 theta, sementara di sebelah kanan kita akan peroleh 5 sin 2 theta cos 2 theta. Selanjutnya, jika kita jadikan persamaan ini menjadi sama dengan 0, maka kita akan punya 3 sin 2 theta dikurang 5 sin 2 theta cos 2 theta sama dengan 0. Nah, ruas kiri ini sama-sama mempunyai sin 2 theta. Kita bisa faktorkan ya menjadi sin 2 theta, maka untuk bagian ini sisanya menjadi 3. Untuk bagian yang ini sisanya adalah minus 5 cos 2 theta. Ya, masih sama dengan 0. Ya, sin 2 theta dikali dengan 3 dikurang 5 cos 2 theta sama dengan 0. Artinya sin 2 theta ini akan sama dengan 0 atau 3 dikurang 5 cos 2 tetanya yang sama dengan 0 ya. Lalu nantinya yang ini kita jabarkan ulang ya, kita akan mengubah menjadi cos 2 theta sama dengan 3/5. Ya, datangnya dari mana, Miss? Ini kalau Miss pindah ke sana menjadi 3, minus 3 dibagi dengan minus 5 akan menjadi 3/5 sama dengan 0,6. Jadi nanti kita akan bekerja ada dua hal yang mau diselesaikan. Sin 2 theta sama dengan 0 dan yang kedua adalah cos 2 theta sama dengan 3/5 atau 0,6. Yang pertama kita kerjakan dulu yang sin 2 theta sama dengan 0. Nah, kamu tahu bahwa yang nilainya 0 itu adalah sin 0 derajat. Berarti alfa kita adalah 0. Maka kita akan peroleh 2 theta untuk yang pertama adalah 0 ditambah K dikali 360, di mana K-nya adalah dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Maka jika kedua ruas kita bagi 2, kita dapat theta yang pertama adalah 0 derajat ditambah, nah ini kita bagi 2, K dikali 180. Tinggal kita substitusikan nilai K. Jika K-nya 0, maka theta saya yang pertama adalah 0 derajat ditambah 0 dikali 180 adalah 0. Nah, kamu perhatikan batas. Batas kita itu di antara 0. Jadi 0 ini nggak masuk, nggak ada sama dengannya. Berarti ini tidak memenuhi. Jika K-nya 1, maka tetanya adalah 0 derajat ditambah 1 dikali 180. Berarti dia 180. Masih masuk dalam interval. Selanjutnya jika K-nya 2, theta saya adalah 0 ditambah 2 dikali 180, yaitu 360. Periksa lagi, ini tidak sama dengan 360, sehingga ini tidak masuk. Ya, tidak memenuhi. Selanjutnya untuk bentuk yang kedua itu adalah 180 dikurang alfa. Nah, ini dia. 180 dikurang 0 itu adalah 180. Sehingga 2 theta itu akan sama nilainya dengan 180 ditambah K dikali 360. Ya, K-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Jika kita sama-sama bagi 2 untuk ruas kiri dan kanan, maka kita akan peroleh tetanya adalah 90 derajat ditambah K dikali ini dibagi 2 jadi 180 derajat dengan K-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Jika K-nya 0, maka tetanya adalah 90 derajat ditambah 0 dikali 180, yaitu 90. Lalu jika K-nya 1, maka tetanya adalah 90 ditambah 1 dikali 180, yaitu 270. Dan kalau K-nya 2, maka tetanya adalah 90 ditambah 2 dikali 180, 450. Nah, ini sudah lewat dari batas, sehingga dia tidak memenuhi. Nah, ini untuk bagian yang pertama, yaitu sin 2 theta sama dengan 0. Sekarang kita bekerja lagi di cos 2 theta sama dengan 3/5 atau 0,6. Gimana, Miss, caranya? Sama seperti tadi. Kita cari dulu nilai cos berapa yang 0,6. Nah, kamu bisa gunakan kalkulator seperti yang tadi sudah Miss ajarkan ya. Kita perolehlah bahwa nilai cos yang 0,6 itu adalah cos 53 derajat. Sehingga ini alfa kita 53 derajat. Dapatlah nantinya 2 theta untuk yang pertama, alfa ditambah K dikali 360, di mana K-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya.
Ruas kiri dan kanan sama-sama kita bagi 2. Maka kita dapat theta yang pertama adalah 26,5. Ini kita bagi 2 ya. Ditambah K dikali 180 derajat, di mana K-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Tinggal substitusi nilai K. Jika K-nya 0, maka theta saya adalah 26,5 derajat ditambah 0 dikali 180 adalah 26,5. Kalau K-nya 1, maka theta saya adalah 26,5 derajat ditambah 1 dikali 180, nilainya adalah 206,5. Untuk bentuk yang kedua adalah 2 theta sama dengan minus 53 derajat ditambah K dikali 360 derajat ya. Lalu kita bagi 2 lah ruas kiri dan kanan, sehingga theta saya menjadi minus 26,5 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Lalu kita substitusikan K kita yang dari 0, 1, 2, dan seterusnya ini. Kalau K-nya 0, maka theta saya menjadi minus 26,5 derajat ditambah 0 ya, hasil kalinya 0 itu minus 26,5. Karena ini lebih kecil dari 0 ya, maka tidak memenuhi. Selanjutnya jika K saya 1, maka theta saya adalah minus 26,5 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat atau 153,5 derajat. Sementara kalau K saya 2, maka theta saya menjadi minus 26,5 ditambah 2 dikali 180 itu adalah 333,5 derajat. Nah, dari bentuk ini kita akan punya 4 himpunan lagi ya. 26,5 derajat, 206,5 derajat, 153,5 derajat, dan 333,5 derajat. Nah, dari 2 yang tadi ya, dari penyelesaian sin 2 theta sama dengan 0 dan cos 2 theta sama dengan 3/5, himpunan penyelesaian dari 3 tangan 2 theta sama dengan 5 sin 2 theta, di mana tetanya di antara 0 derajat sampai 360 derajat adalah 26,5 derajat, 90 derajat, 153,5 derajat, 180 derajat, 206,5 derajat, 270 derajat, dan 333,5 derajat. Nah, untuk materi hari ini Miss Rasa sampai sini. Kita akan lanjutkan untuk persamaan trigonometri yang ketiga pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah penjelasan untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang ada di Edmodo dan kumpulkan tepat waktu. Terima kasih dan tetap semangat!